Ya hari ini kita sebenarnya mau sepedaan ke Bogor teman-teman, cuma karena cuaca aja lagi parah banget. Aduh cuy, Langitnya nggak ada. tunggu, gue nanya sama lo, BSD banjir gak? Nah teman-teman mungkin ada yang bisa jawab di komen. Gak komen, kita udah sampai sono. BSD sih biasanya nggak banjir sih. Mungkin Ini yang jam berapa banjir ngomong-ngomong? itu- Jam 6 pagi ya? Iya nih jam 6:10 dan Jam cuacanya masih belum ada perbaikan nih dari tadi. Hujan cuy. Cuma kita karena kadung udah nyiapin ya cuy. Tadinya Iya. mau ke Sentul, udah si saatnya udah loading sepedanya, dicopot-copotin, dimasukin tuh kayaknya sayang kalau nggak jadi sepedaan gitu. Tuh. Terus bisa juga kita sebenarnya sepedaan dekat-dekat rumah, cuma ya gitu deh pengennya karena mungkin sepeda udah masuk mobil dan Masalahnya udah loading. iya udah loading. Intinya adalah kita memang maksa hari ini, tapi mudah-mudahan cuaca akan sedikit cerah nanti jam-jam 7-an lah. Baru kita akan makan soto, jam 8 kita cari bakso, Pulang habis jam 9 pulang. Jadi kita nggak Orang sepedaan. rumah pada bingung kenapa habis sepedaan tambah besar. Iya. Otot. Pokoknya teman-teman ikutin aja petualangan kita hari ini. Stay tune terus di Om Do Vlog, omong doang. Video-video. Oh ya mau bahas sedikit nih soal demam sepeda aja. Yoi. Tapi lu kemarin udah bahas ya di vlog sih. Enggak, gue bahas sepeda doang, road bike. Oh iya. Enggak demamnya. Ya intinya teman-teman yang juga lagi kena demam sepeda, sebenarnya sih nggak demam ya. Kalau demam tuh mungkin cuma ngikutin tren, terus foto-foto sepeda buat foto-foto, buat gaya-gaya. Kalau kita sama sekali nggak, karena kita, Gue dari zaman SD cuy, naik nah sepeda. semua orang pasti memang dari zaman kecil naik sepeda ya. SD, SMP, habis SMA enggak, udah kenal motor. Habis itu kuliah kenal mobil, kerja kenal mobil, sepedanya udah selesai. Terus kenal istri lu kapan? Kalau gue Zaman sih, kuliah. kalau gue sih terakhir main sepeda itu kayaknya SMP kali ya, SMP. Terus karena teman-teman gue beralih ke motor dan waktu itu harga motor tidak cukup terjangkau untuk gue, jadi gue tetap main sepeda. Nggak terjangkau harga motor tapi belinya Mercy. Anjir kan? Oh enggak, itu setelahnya. Intinya adalah ketika itu gue nggak lanjutin main sepeda lagi sih, cuma entah kenapa nih 2 bulan terakhir kok kayaknya olahraga yang paling menyenangkan nih Ci. Iya. Bisa memperbaiki mood juga, memperbaiki imunitas Karena tubuh, sekalian ngeliat pemandangan cuy. sekalian Dalam arti pemandangan, kata, betul. kita kanan kiri, makanya gue kenapa nggak begitu suka jalan raya, karena ya udah jalan raya itu adalah mobilitas kita sehari-hari. Iya. Dan kenapa gue suka tempat-tempat alam ya karena ya itu kita tidak bertemu dengan kondisi seperti itu di tiap harinya gitu. Betul. Tapi kayaknya kalau untuk bike to work, Enggak dulu deh kalau berdua cuy. kalau gue kayaknya akan coba. Tapi kalau udah musim panas kali ya. Dan coba pulangnya langsung saat Dan pulangnya efek dia tetap. Ya udah nih kita sekarang masih di Toljor. BSD ya? Mengarah ke BSD. tadinya Sentul jadi BSD ya. Nanti ikutin kita terus. Ciao. Cerita sedikit soal sejarah persepedaan gua dulu ya, Sat. Yoi. Ya mungkin dulu tuh merek-merek sepeda yang sangat terkenal tuh ya paling Raleigh, Federal, terus Senator ya. Senator juga sekarang masih ada ya. Masih ada ya? Masih ada. Federal juga masih ada bukan? Federal masih ada, terus banyak sekarang komunitasnya orang-orang yang modif restorasi. Jadi kayak udah kayak mobil tua cuy. Oh, Restorasi sepeda Federal dari zaman kecilnya dulu terus. Setuba, sepeda tua Bangka. Iya. Tapi emang jadi cakep-cakep sih, tapi ya itu segmented untuk orang-orang yang emang doyan sepeda. Gue dulu juga pakai Federal sampai SMP itu pas gue main, dan lama nggak punya sepeda. Akhirnya gue kemarin memutuskan untuk beli salah satu sepeda yang paling terjangkau sih menurut gue, sepeda lipat yang sekarang juga lagi ngehit, sepeda lipat. Dan ternyata sensasi bersepeda lipat itu lumayan menyenangkan karena mobil gue kecil, bisa muat 2 kalau sama istri sepedaan. Ya pokoknya intinya practicality-nya mantap untuk sepeda lipat. Kalau lu gimana, Sat? Gue sepeda gue itu awalnya tuh mereknya aduh lupa gue, tapi sepeda itu akhirnya dicolong sama maling sih. Oh dicolong? Colong, gue inget banget tuh sepeda gue nangis. Gue umur 5 tahunan gue nangis sepeda gue dicolong maling. Habis itu nggak tahu kejadian, tiba-tiba pingin main sepeda aja pagi-pagi tuh. Lu udah nggak ada ya? Tiba-tiba udah nggak ada, bokap gue juga kaget, kemana gitu kan.
Malingnya pakai jaket biru gak? Iya, lu dong. Tapi ya habis itu gue dibeliin sepeda. Oh lama gue nggak dibeliin sepeda kan. Bisa nggak kameranya nggak ngalangin spion? Oh iya, sorry. Terus ya udah, lama tuh gue nggak dibeliin sepeda karena ya dulu kondisi kita kan nggak seperti sekarang cuy ya. Ya, Masih, apalagi bokap gue masih merintis lah, nyokap gue juga masih merintis, akhirnya nggak dibeliin sepeda. Udah akhirnya kita dibeliin sepeda lagi zaman SD kelas 5 cuy kalau nggak salah. Itu sepedanya adalah mereknya Senator. Nah itu Senator itu. Udah tuh sepeda gue. Habis itu gue sering naik sepeda ke sekolah. Dulu sekolah gue berada di dekat komplek gue, namanya SD Pelita. Itu beda komplek aja sih, bukan di komplek gue, beda komplek. Oh jadi dulu sepeda ke sekolah ya? Iya, gue naik sepeda sekolah tuh naik sepeda cuy. Karena dulu badan gue gak kayak gini ya. Sekali lagi ya. Nah terus habis itu gue zaman SMP gue masih naik sepeda tuh. SMP gue di 109 Ozon, dari Jati Bening ke arah Kodam tuh lumayan jauh cuy. Itu adalah sekitar 10 kilo, jadi gue PP itu 20 kiloan. Zaman dulu naik sepeda gue tuh SMP naik sepeda. Akhirnya mulai kelas 3 tuh gue udah mulai, ya nyokap gue udah mulai itulah, dalam arti kata karirnya udah mulai bagus kan. Bokap gue juga karirnya udah bagus. Nah di situ gue dilarang untuk naik sepeda lagi karena ada kejadian tetangga gue keserempet men sama mikrolet. Yes, sama mikrolet. Nah di situ gue dilarang. Akhirnya gue mulai meninggalkan namanya sepeda. Cuman sampai sekarang tuh sepeda masih ada deh. Masih ada kalau nggak salah. Masih disimpan berarti ya? Masih disimpan, masih ada kok. Terus habis itu udah gue nggak nyentuh sepeda lagi cuy. Tiba-tiba gue zaman kuliah, bokap gue beli sepeda Bridgestone sama sepeda Panasonic. Nanti ada fotonya. Bokap lu doyan sepedaan juga nih? Bokap gue sama gue dulu suka sepedaan cuy. Jadi zaman kita kecil gitu gue suka ke kampung-kampung sama bokap gue. Belusukan ya? Belusukan. Makanya kenapa gue kalau naik sepeda gue selalu inget sama bokap gue, wah seru gitu. Iya. Karena emang dari dulu gue suka diajak bokap gue ke alam-alam kalau bersepeda gitu. Nah kayak hari ini kita juga mau nyoba ke Alam Sutra nih. Kayaknya tapi bukan alam-alam. Oh ya, berbicara sedikit soal berbicara sedikit masalah Alam Sutra nih, lewatnya mana? Masih lurus. Oh, masih lurus ya? Setengah. Oke. Berbicara tentang tren sepeda balap yang kayaknya gue juga udah mulai pengen punya, terus sempat searching harganya, searching fungsinya kira-kira gimana buat harian gitu, karena gue juga pengen banget nyoba ke kantor naik sepeda ya. Road bike atau gimana maksud lo? Iya, road bike. Banyak banget yang mahal, khususnya yang sepeda-sepeda impor cuy. Dan wah pokoknya harganya udah sangat-sangat inilah, nggak affordable dan nggak masuk akal kalau menurut ini gue. Kita lurus apa kiri? Kalau Bintaro kan kiri. Iya, kita lurus ya. Nah cuma kayaknya mungkin teman-teman yang doyan sepeda di bawah juga bisa komen seperti apa tren sepeda balap itu mulai masuk ke ke kehidupan kita. Dan kayak kalau menurut gue sih banyak beberapa orang memilih untuk menaiki sepeda balapnya untuk sebagai alat transportasi, tapi ada juga orang-orang yang cuma pengen gaya juga. Yes. Buat foto-foto, dan karena jadi posisi sepeda terus belakangnya sawah atau belakangnya gedung-gedung tingkat gitu tuh sangat instagramable ya cuy. Instagramable. Kalau di Instagram Facebookable kalau Facebookable. Jadi kayak apa ya? Tapi ya itu mungkin negatifnya jadi ajang sedikit banyak pamer, tapi mungkin positifnya ya pamer yang sehat gitu. Lurus. Kiri deng, Bintaro Serpong. Kan. Jadi nanti tunggu aja petualangan kita di Serpong ya. Oke. Ya, kita sudah ada di The Mozia BSD. Ini tujuan random soalnya kita nggak jadi kesentul. Dan ini saatnya udah loading sepedanya. Kita lihat dulu apakah dia bisa merakitnya dalam waktu berapa cuy? 1 hari ya? Sejam. Oh, sejam. Nggak sehari? Nggak, habis rakit dilepas lagi kita pulang. Kapan sepeda? Pokoknya intinya kita harus menyelesaikan dalam waktu. Itu kan quick release cuy. Tuh, itu udah quick release. Gua kira mesti pakai kunci.
Jangan terlalu kencang dulu kali sih. Gue paling benci. Coba agak kendor dulu, baru lu tekuk. Nah, mantap. Tampaknya dia sudah terlatih. Semalam udah berlatihan sih. Abis itu pas di jalan dia lepas. Nggak apa-apa. Udah capek cuy. Dah. Pulang ya. Yuk. Ya udah, masukin lagi. Kita udah hampir menempuh 36 kilo dibagi 10 tapi. Jadi 3,6. 3,6 tuh Bapak itu udah berapa kilo tadi? Iya, berapa tuh? Dia jalan sih. Kayak dari dari kemarin. Di kemarin. Dan ini udah mulai rame banget kan udah jam berapa? Lo bisa lihat sendiri sih di belakang lu banyak banget orang yang naik sepeda tuh. Tapi kebanyakan di sini road bike ya cuy. Dan juga Sally. Sedangkan untuk mountain bike MTB jarang banget sih sebenarnya. Karena bukan di sini tempatnya. Karena tadi kita mau disentul. Iya. Karena hujan, takutnya longsor. Secara jalur perbukitan jadinya kita di BSD. Yes, kita cari yang aman-aman dulu ya. Sama kayaknya ini sepeda kita yang kita bawa. Ini gue mountain bike yang gue bawa. Ini mereknya Elemen, sepeda murah meriah. Berapa? 50 jutaan aja ya? Ya sekitar 50 jutaan dibagi 10 juta. Dikurangin 900.950. Kalau gue sepeda Sally yang murah meriah juga. Harga karena dia polisi. Ini bisa buat patroli juga kalau teman-teman mau siskamling ya. Siskamling masih ada ya. Dan sebenarnya di sini kalau untuk buang keringat enak ya karena jalurnya datar. Kirain buang air. Jadi jalurnya datar, dia tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Iya. Cenderung enak sih sebenarnya untuk santai-santai gitu. Iya tadi. Gimana cuy? 9 kilo. Udah ngos-ngosan gue. Iya, kita udah 9 kilo nih. Mungkin hitungannya ya sedang tapi cukup melelahkan ya. Yoi. Karena ketika kita barengan sama road bike yang kenceng-kenceng, kita jadi kenceng. Jadi ikutan kenceng bener. Itu yang gue alami kalau di jalan raya. Iya. Lihat motor jadi ikutan padahal sepeda mobil, gitu. Mobil men. Iya bener. Terus lo kayak bocah-bocah pegangan. Tapi yang seri-seri juga kenceng ya Ci? Kenceng sih. Selinya mantep-mantep gue lihat di sini. Mungkin karena ban-ban tipis ya. Iya. Lo juga tipis sebenarnya ban. Gue masih tebel ternyata. Jadi mungkin kita lebih cocok untuk menjelajah perbukitan seperti yang di belakang ini nih. Ini kita baru akan start kebetulan nanti dari sini ke mobil lewat sini. Jadi kita review aja ya daerah BSD ini untuk bermain sepeda. Recommended sih oke lah, recommended ya. Grade-nya kalau menurut gue grade B lah ya, B+ ya. B+ ya. Karena memang bener-bener untuk road bike. Iya. Dan datar terus gitu ya, tidak ada tanjakan sama sekali. Ada pembatasnya juga Ci. Ada pembatasnya untuk safety lo bisa dapet lah. Untuk supaya nggak bercampur dengan kendaraan lain gitu kan. Terus ya udah grade, gue bilang menurut gue grade-nya grade B+ karena tidak semua sepeda cocok di sini. Kalau dari treknya itu dia nggak aspal dan lumayan halus jalanannya, cuma kalau karena tadi kita banyak di sebelah kiri jadi agak kedapatannya becek-becek. Belakang terus lu kotor gak sih? Belakang lu lumayan, cuma kayak kotoran gua. Tapi pas gue lihat ke dan banyak ambil di jalur kedua tuh banyak kan bersih semua. Dan untuk sepeda yang berspakbor ini sangat-sangat bisa perhatiin sepeda di belakang ya, kayak gue tadi kecipratan. Dan kalau teman-teman yang baru punya road bike atau mau nyoba-nyoba endurance-nya berapa kilometer per jam kuatnya, di sini cocok ya cuy. Cocok banget ini. Pokoknya endurance oke lah cuy. Untuk jalan aspal datar, lu road bike ini sangat-sangat cocok buat lu. Iya. Dan dia safety tidak bersamaan dengan kendaraan bermotor. Betul, dan nggak polusi juga cuy. Ya polusi ada sih, cuman nggak terlalu lah. Iya, tapi nggak berisik polusi suara. So, sampai di sini dulu ya. Iya,
mungkin abis ini kita akan cari mie ayam dan pulang. Ikutin petualangan kita di berikutnya. Mungkin kita mulai ke otomotif lagi ya. Iya. Karena ini musiman kan sepeda. Betul. Karena ini kayaknya pas tapi kalau musim panas biasanya naik lagi dia. Naik lagi ya. Jadi kita akan jual sepeda-sepeda kita juga nanti musim panas. Kita emang sebenarnya cari peluang aja buat biar tambahan lah gitu, ya. Jadi tolong di subscribe biar kita semangat bikin video, tolong di share juga. Terus iklannya jangan di skip. Pokoknya stay tune terus di Om Do Vlog, Omong Doang, video blog. Dah.